Dia tak sekadar mengajar ilmu, tapi menggerakkan jiwa, membangun haru, tergerak oleh cinta dan kasih. Bergerak bersama langkah gigih, menggerakkan hati yang tersentuh. Guru penggerak, kita semua berpeluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dinar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi sebelum observasi kelas hari ini. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Saya juga senang bisa berdiskusi dengan Ibu untuk melakukan observasi hari ini. Ya, sebelum kita mulai observasi, saya ingin sedikit berbincang mengenai rencana pembelajaran Ibu hari ini. Boleh Ibu jelaskan apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam pertemuan kali ini? Tentu Bu, ya. Tujuan saya adalah agar peserta didik mampu menyebutkan serta menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan melakukan percobaan sederhana yang nanti akan dilakukan di kelas. Baik, terima kasih atas informasinya. Area pengembangan apa yang ingin Ibu tekankan dalam pembelajaran kali ini? Apakah ada keterampilan khusus yang ingin Ibu latih pada siswa? Baik Bu, pada pembelajaran kali ini saya ingin fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemudian komunikasi atau kolaborasi. Saya akan mencoba merancang kegiatan yang dapat merangsang siswa untuk menganalisis data, kemudian berdiskusi dalam kelompok, ataupun nanti hasilnya akan dipresentasikan. Menarik sekali ya Bu ya. Boleh Ibu jelaskan sedikit mengenai rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan? Kegiatan apa saja yang akan Ibu lakukan? Tentu Bu, saya akan memulai dengan kegiatan awal yang antaranya persepsi atau tanya jawab. Kemudian di kegiatan inti yaitu akan ada penjelasan materi, kemudian ada pemberian tugas kelompok ya. Siswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian ada saya akan melakukan demonstrasi ya mengenai percobaan sederhana yang akan dilakukan oleh peserta didik. Terakhir pada kegiatan akhir yaitu akan menyimpulkan materi dan ada pemberian evaluasi. Kemudian yang terakhir ada refleksi dari siswa. Ya, baik, terima kasih. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu perkirakan untuk setiap kegiatan? Untuk kegiatan awal ya, itu kegiatan awal kira-kira membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Kemudian untuk kegiatan intinya karena ini percobaannya sederhana jadi memerlukan waktu kurang lebih 75 menit, dan untuk kegiatan akhir itu ada evaluasi dan refleksi, waktu yang dibutuhkannya 20 menit. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Selama observasi nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, interaksi dengan siswa serta respon siswa. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai proses pembelajaran di kelas Ibu. Baik Bu, saya siap. Nah, sebelum kita akhiri, adakah hal yang ingin Ibu sampaikan terkait pembelajaran hari ini, atau ada pertanyaan yang ingin Ibu ajukan kepada saya? Rupanya tidak ada Bu, karena saya mungkin sudah mempersiapkan pembelajaran ini sebelumnya, saya sudah siap. Ya, baiklah, mari kita mulai observasinya. Baik. Terima kasih Bu Dinar. Sama-sama Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Sarapan dari rumah? Sarapan terlebih dahulu. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini kita diawali dengan membaca doa. Siapa yang mau memimpin doa silakan ke depan. Siapa? Jaini, silakan ke depan Jaini. Lain siap untuk berdoa? Oke, silakan Jaini pimpin doanya. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Jaini. Baik anak-anakku, hari ini ya kita akan belajar mengenai apa coba? Ada yang tahu tentang apa Jaini? Oh, berarti sudah baca terlebih dahulu di rumah ya. Oke, bab pertama ya. Coba kita lihat dulu ya, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Bab pertama, coba dibaca semuanya tentang apa? Topiknya cahaya dan sifatnya ya. Nah, tujuan pembelajarannya ada berapa? Ada 2 yang harus kalian kuasai hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan sederhana, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Ya, itu tujuan yang pertama. Kalian harus mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan hasil pengamatan dan percobaan, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar melalui percobaan. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana mengenai sifat-sifat cahaya ya. Baik. Nah, sebelum memulai percobaan, Ibu kan sudah membentuk kelompok belajar ya. Nah, di sini tempat duduknya juga sudah dikelompokkan. Kelompoknya itu kemarin adalah sesuai dengan warna. Betul? Iya. Warna hijau mana? Ini hijau ya. Oke. Merah ini? Merah. Yang belakang warna biru, yang belakang warna ungu, dan yang sebelah warna merah. Oke ya, sudah dikelompokkan sesuai dengan warna. Nanti percobaannya juga sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok satu percobaan ya mengenai sifat-sifat cahaya. Ada berapa sih sifat cahaya itu? Nah, di sini coba kita lihat ya. Nah, di sini ada pertanyaan dulu. Bagaimana cahaya bisa merambat nih? Cahaya dari luar bisa merambat ke sini. Ya. Terus, mengapa ada bayangan juga? Ya, Mutia. Satu dari kelompok ini apa? Yang pertama. Cahaya. Oke, dari kelompok ini yang kedua sifat cahaya. Cahaya bisa diuraikan. Yang ketiga dari kelompok ini. Cahaya bisa dipantulkan. Oke. Coba dari kelompok ini. Cahaya bisa dibiaskan. Yang terakhir. Cahaya bisa diuraikan. Dan yang terakhir ada yang keenam apa? Cahaya bisa membentuk bayangan. Ya. Oke, nah itu. Nah sekarang kita ini dulu percobaan yang sederhana saja dulu. Ya. Cahaya bisa membentuk bayangan. Ada yang bisa membantu Ibu ke depan? Ayo, saja. Ya, saja sini. Nah, coba. Cahaya itu membentuk bayangan seperti apa sih? Nah, contohnya sini ya. Di sini ada cahaya. Oke? Ada cahaya ya. Saja silakan ke sini saja tangannya. Nah, nanti cahaya ini akan mengenai tangan saja. Membentuk bayangan apa? Ya. Oke, kita buka cahaya ini saja, silakan tangannya. Coba agak jauh saja. Sini. Ini. Nah, ada bayangan tidak? Nah, betul. Ini bayangannya. Nah, itu salah satu sifat cahaya, membentuk bayangan. Ya. Oke, terima kasih saja, tepuk tangan untuk saja. Nah, sekarang sifat yang kedua. Ya, coba di situ ada tempat minum punya siapa? Punya siapa? Nafisa, bawa tempat minumnya ke depan sini. Kan? Melakukan percobaan sederhana dengan botol itu. Sini Nafisa ke depan. Pegang sama Nafisa. Nah ini botol ini akan Ibu tangani dengan senter handphone ya. Bagaimana? Coba sini Nafisa sini. Bagaimana nanti cahaya senternya ya? Ibu lagi, satu orang lagi. Satu orang lagi. Tidak boleh.
tugasnya. Ada tidak? Nah, ini sifat cahaya itu apa sih berarti? Menembus benda bening ya. Jadi cahaya senter menembus ke botol ini. Ada 6 macam sifat cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang perih, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. 5 kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Nah, supaya kita mudah menghafalnya, jadi kita buatkan dalam sebuah lagu ya. Oke, nah baik, pembelajarannya sudah selesai ya. Coba sekarang kita melakukan refleksi dulu. Nah, coba yang pertama ini, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Pilih emoticon 1, 2, atau 3. Emoticon yang mana? Oke, berarti kalian hari ini belajarnya. Terima kasih. Yang kedua, apa yang telah kalian pahami setelah mempelajari pembelajaran hari ini? Sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, adakah tantangan atau kesulitan ketika tadi belajar? Ada tidak? Paham tidak dengan contoh yang diberikan tadi oleh teman-temannya? Percobaan sederhana paham? Paham baik. Nah, setelah selesai ini ya refleksi, sekarang kalian ditugaskan ya, kalian buat ya suatu laporan ya, laporan yang mengenai sifat-sifat cahaya ya. Laporannya boleh bentuk gambar, misalkan yang tadi digambarkan ya, cahaya menembus benda bening, jika buat gambar. Atau Bu, saya tidak bisa menggambar, boleh kalian berupa tulisan, tidak memakai gambar ya. Bu, saya mau, boleh tidak buat video? Boleh. Buat video kalian jelaskan, misalkan kalian bikin video sendiri. Sifat-sifat cahaya ada 6. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, silakan seperti itu buat video ya. Atau Bu, mau dibuat lagu lagi seperti tadi, boleh ya. Jadi tugasnya kalian membuat rangkuman mengenai sifat-sifat cahaya ya. Produknya sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Boleh bentuk video, boleh bentuk tulisan, atau bentuk gambar. Paham? Paham baik. Nah, mungkin pembelajaran Ibu dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dinar, Pak KP yang saya hormati. Terima kasih Bu Dinar atas kesempatan untuk mengamati pembelajaran Ibu hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah proses pembelajaran hari ini? Saya Bu ya, selamat Bu, selamat pagi Bu Irma. Izin Bapak, saya menyampaikan perasaan saya hari ini setelah diobservasi oleh Ibu Irma. Perasaan saya setelah diobservasi oleh Ibu Irma, alhamdulillah awalnya sih kaku ya, tapi setelah berjalan alhamdulillah sudah merasa lega. Jadi ya Bu, perasaan ada kaku seperti itu hal yang wajar. Apa observasi ini tujuannya untuk saling belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran kita bersama. Nah, berdasarkan pengamatan saya, Ibu telah melakukan banyak hal yang positif dalam pembelajaran hari ini. Misalnya, Ibu tadi melakukan diskusi dengan anak, kemudian ada percobaan sederhana, ada lagi pemberian contoh ya, itu luar biasa, sudah bagus sekali karena itu melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi. Juga Ibu menggunakan media pembelajaran yang variatif, yang menarik
untuk memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap siswa. Namun saya juga mengamati beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama ya Bu. Salah satunya adalah dalam mengembangkan kekreatifan anak, gitu ya, anak dalam berdiskusi itu harus lebih aktif, tidak hanya salah satu yang aktif, tetapi harus semuanya aktif. Ya misalnya dalam pengelolaan waktu juga atau variasi dalam memberikan tugas. Baik, terima kasih ya Bu atas masukannya. Memang saya menyadari ya Bu ya bahwa saya perlu lebih meningkatkan lagi dalam memperhatikan tadi seperti waktu ya, itu memang harus saya perhatikan kembali. Kemudian tingkat mungkin kreativitas siswa mungkin itu harus lebih saya gali lagi seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, saya rasa salah satu penyebabnya adalah mungkin anak merasa takut salah atau kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Ya itu Ibu, ya benar sekali ya. Mungkin saya akan mencoba mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, untuk itu saya mengusulkan beberapa langkah yang dapat kita lakukan bersama. Misalnya ya, kita bisa membuat rencana pembelajaran yang lebih rinci atau menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang lebih bervariasi. Terima kasih Ibu ya, saran Ibu, masukan Ibu sangat bermanfaat bagi saya. Saya setuju dan sebagai buktinya insya Allah saya nanti akan menerapkannya dalam pembelajaran yang selanjutnya. Baiklah Bu, bagaimana jika kita sepakati untuk melakukan tindak lanjut dari hasil observasi ini dalam waktu berapa minggu atau berapa bulan ya? Nah, kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangan pembelajaran Ibu dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Baik Bu, saya setuju. Insya Allah mungkin nanti untuk 2 atau 3 bulan lagi nanti saya akan meminta Ibu untuk mengobservasi. Terima kasih atas dukungannya dan bimbingannya. Sama-sama Bu, saya yakin dengan kerjasama yang baik kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pengajar Praktik atas waktunya dan kesediaannya mengamati jalannya supervisi untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai supervisi akademik yang baru saja kita lakukan. Nah, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak untuk memberikan umpan balik terkait pelaksanaan supervisi hari ini. Apakah ada hal-hal yang akan Bapak sampaikan, baik yang bersifat positif maupun yang perlu ditingkatkan? Baik, terima kasih Ibu Irma dan Ibu Dina atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan supervisi atau observasi dalam kegiatan pembelajaran IPAS ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebagaimana disampaikan oleh Ibu Irma berjalan dengan lancar, siswanya aktif walaupun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Dan sebagai pengajar, Ibu Dina harus bisa menerima masukan ya dari observer untuk pelaksanaan pembelajaran, sehingga dengan masukan-masukan itu Ibu Dina nanti dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Mungkin itu ya. Kemudian dari kegiatan observasi, dari kegiatan ini alhamdulillah tadi sudah ada rencana akan ada tindak lanjut. Artinya kelemahan, kemudian kelebihan. Nah, itu jika kelemahan harus diperbaiki dan kelebihan pembelajaran itu harus dipertahankan. Dalam arti harus ada tindak lanjut bagaimana pelaksanaan pembelajaran berikutnya, sehingga nanti Ibu Irma dapat mengobservasi kembali apakah kelemahan-kelemahan pada observasi awal itu masih ada atau tidak. Nah, mudah-mudahan nanti pada observasi yang berikutnya menjadi lebih baik. Itu ya. Terima kasih Bapak atas umpan baliknya, sangat berharga sekali bagi kami berdua.